Halo siswa-siswi kelas 7. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang segi 4, pada hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Nah, untuk itu pengantarnya adalah bagian depan dan bagian belakang atap sebuah istal atau kandang kuda. Nah, lihat di sini ada bentuk segitiga ya. Alas dan tinggi atap segitiga tersebut berukuran 3 meter dan 1,5 meter, di mana harga papan kayu yang digunakan untuk menutupi atap kandang tersebut adalah 150.000 per meter persegi. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli papan kayu tersebut? Nah, itu sebagai pengantarnya ya. Nah, berarti kita harus tahu luasnya terlebih dahulu. Maka kita akan tahu berapa biaya yang akan keluar untuk menutup ini dengan papannya tersebut ya, dengan harga 150.000 per meter persegi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya segitiga, kemudian kemarin segi 4 itu berhubungan erat dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengenal segitiga, mari kita kenalan. Lihat gambar di samping ini. Ini adalah bentuk dari layar kapal atau kapal layar memancing. Nah, ini layarnya ya, untuk memancing ikan. Layar yang terdapat pada kapal tersebut bentuknya apa ini? Ya, bentuknya segitiga yang berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak bentuk-bentuk yang udah pernah kita lihat yang bentuknya segitiga. Apa saja kalau di rumah ada yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu juga ada jenis-jenisnya. Jadi segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang kenapa disebut segitiga sembarang? Karena ketiga sisinya tidak ada yang sama panjangnya. Jadi panjangnya itu berbeda-beda. Nah, segitiga sembarang. Untuk AC dengan AB itu beda panjangnya. Kemudian untuk BC-nya juga dengan semuanya ini beda. Jadi AB tidak sama dengan BC dan tidak sama dengan AC. Jadi panjangnya tidak ada yang sama, maka disebut dengan segitiga sembarang. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu artinya memiliki dua sisi yang sama panjangnya. Jadi lihat segitiga ABC di sini. Untuk segitiga sama kaki berarti untuk setiap panjang kakinya di sini itu sama panjang. Ya, bagian sini kakinya nih. Nah, alasnya sendiri yang beda. Ya, ini disebut segitiga sama kaki. Jadi nilai AC dan BC jika ada tanda seperti ini nih, ini menandakan kalau dia nih sama panjangnya. Kemudian segitiga sama sisi, namanya juga segitiga sama sisi. Berarti semua sisi segitiga ini sama panjangnya. Jadi untuk AC sama dengan BC sama dengan AD. Ini disebut segitiga sama sisi. Kemudian selanjutnya untuk jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Jadi ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, sudut lancip itu kan ada ketentuannya. Ada ketentuannya dia kurang dari berapa derajat ya. Itu disebut dengan sudut lancip. Lihat gambar di samping ini. Ini semua sudutnya sudut lancip. Nah, Bu, jumlah sudut pada segitiga berapa? Kalau dijumlahkan jumlah sudutnya 180 derajat. Apapun bentuk segitiganya. Jadi misalnya sudut P ditambah Q ditambah R itu pasti keseluruhan adalah 180 derajat. Nah, untuk sudut lancip berarti P, Q, dan R itu sudutnya
semua lancip. Makanya, nah di sini yang lancip di samping adalah segitiga lancip. Untuk sudut PQ dan sudut R adalah sudut lancip, ya. Kemudian untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti salah satu ada yang tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, dia saling berpotongan atau saling tegak lurus. Saling tegak lurus ya, bukan berpotongan, saling tegak lurus. Ini adalah dari sisi RQ dan PQ itu tegak lurus, maka dia di sini sisinya sudutnya 90 derajat. Nah, maka disebut dengan sudut atau segitiga siku-siku. Kemudian untuk segitiga tumpul. Untuk segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, sudutnya di sini ini di atas 90 derajat ya. Nah, dia membentuk sudut tumpul. Ini adalah segitiga tumpul. Ada sudutnya di P di sini. Kemudian untuk sifat-sifat segitiga ini kita lihat pada soal dulu ya. Untuk sifatnya tadi kan sudah dijelaskan ciri-cirinya ya. Ini untuk soalnya contohnya, jika segitiga ABC pada gambar di samping, gambarnya apakah ada? Maaf ya. Nah, untuk itu kan tadi gambarnya tidak ada ya. Gambar di samping segitiga sama kaki. Nah, kita bayangkan aja untuk segitiga sama kaki. Berarti ada dua kaki yang sama panjang ya. Untuk AC-nya 9, kemudian untuk BD-nya 4 cm. Maka besar BAC adalah 58 derajat Celcius. Tentukan untuk besar ABC dan ADC. Nah, ini cara mencarinya. Nah, ini lihat ABC itu sama dengan BAC, berarti 58 derajat. Kemudian untuk ADC-nya, berarti ini sebenarnya bisa kalian lihat di e-book-nya ya. Ada di e-book untuk materi ini, gambarnya mungkin di sini Ibu lupa masukkan. Nah, kalian bisa buka di e-book kalian untuk penjelasan gambarnya, bisa sambil dibuka e-booknya. Untuk segitiga, untuk sifat-sifat segitiga ini. Nah ya, ada di gambarnya di situ untuk halaman 154 ya. Perhatikan halaman 154. Bukan, 155. Nah ya, jadi ada gambarnya di situ. Tolong sambil simak halaman 155 pada e-book. Itu contohnya ada di situ, contoh gambarnya. Di sini tidak tersaji gambarnya. Kemudian untuk yang B-nya, lihat BC sama dengan AC. Karena dia tadi bilang segitiga sama kaki. Untuk BC dan AC itu sama dengan 9 cm. AD itu adalah 4 cm, itu sama dengan BD-nya ya. Kemudian untuk AB-nya berarti AD ditambah DB. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8 cm. Oke. Nah, untuk tugasnya hari ini hanya satu soal, yaitu ada di halaman 153, latihan 1 nomor 2. Latihan 1 nomor 2. Nah, itu kan tugasnya yang halaman 153 itu. Nomor 2-nya dia ada di 154 ya, perhatikan nomor 2. Nah, itu soalnya ada gambar-gambar, ada 9 gambar di situ. Jadi kalian dengan menggunakan penggaris atau busur derajat, periksalah bangun mana yang gambar tersebut yang merupakan
Yang pertama, yang mana yang lancip, yang mana yang siku-siku, yang mana yang tumpul, yang mana sama kaki, dan yang mana sama sisi. Karena gambarnya itu kecil, kalian bisa perbesar atau kalian zoom. Kemudian kalian gunakan busur kalian ya, busur derajat. Kalau nggak ada, bisa beli, itu ada Rp500 atau yang Rp1.000 ada ya. Tolong menggunakan busurnya. Nanti di situ kalian bisa nentukan yang mana yang lancip, yang mana yang siku-siku, yang mana yang tumpul, dan yang mana sama kaki dan sama sisi. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar kita semua.